Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, mahasiswa-mahasiswa peserta PKL, Program Studi Sarjana Terapan, Konstruksi Bangunan Gedung. Salam sehat selalu untuk kalian yang berada di lokasi PKL. Izinkan Ner untuk menyampaikan atau sedikit sosialisasi tentang pedoman praktek kerja lapangan. Jadi dalam pedoman ini yang sudah diberikan di grup masing-masing, Ner harapkan sebagai panitia, Ner dan Enci, panitia mengharapkan kalian sudah membaca. Tujuannya supaya kalian bisa paham alur berpikir, jalan cerita tentang PKL itu sendiri sampai pada bagaimana penulisan pelaporan kalian. Karena saat ini benar akan menjelaskan tentang hal tersebut, tentang panduan penulisan. Oke, benar lanjut ya. Jadi di dalam pedoman sini hal yang menjadi fokus kalian dalam hal ini yaitu tentang substansi materi dan penulisan tugas laporan. So, seperti apa itu? Jadi di sini di halaman 5 dan halaman 6 pada pedoman sudah tertulis jelas di sana ada 4. Jadi ada 4 kegiatan yang nantinya dituliskan menjadi penulisan laporan PKL. Jadi laporan PKL ada 4. Laporan yang pertama adalah laporan perencanaan, laporan kedua adalah laporan pengawasan, laporan ketiga adalah tinjauan penerapan K2 keselamatan konstruksi, dan yang keempat adalah laporan PKL. Nah, untuk yang pertama, kedua, dan ketiga, jadi di sini ada poin-poin substansi tugasnya kan, ya, kalian sudah baca. Jadi poin-poin itu hanya pilih satu. Oke, jadi benar jelaskan ulang. Untuk poin tugas perencanaan, tugas pengawasan, dan tugas penerapan konstruksi, keselamatan konstruksi atau K2, setiap poin-poin itu tidak dilakukan semua, tapi hanya dipilih salah satu. Contohnya, perencanaan. Jadi, bidang minat masing-masing atau fokus kalian ketika di lokasi lebih suka kemana. Jadi, dipilih berdasarkan poin-poin ini. Misalnya, lebih suka perhitungan rangka atap. Jadi, tulis tentang poin itu. Kemudian pengawasan, lebih suka pengawasan mutu beton. Tulis tentang hal itu. Kemudian, untuk penerapan K2, misalnya, lebih suka fokus pada pemadam kebakaran. Tulis tentang hal itu. Oke, jadi hanya pilih salah satu. Namun untuk penulisan yang keempat, yaitu penulisan pelaksanaan praktek kerja lapangan, berarti harus menuliskan secara keseluruhan apa yang kalian lakukan selama proses PKL. Jadi di sana kan poin 1, poin 2 di sini tertulis jelas, wajib dilakukan atau dilaporkan dalam penulisan apa seluruh pelaksanaan kegiatan PKL, include-nya adalah di dalam ada pemasukan laporan harian aktivitas PKL. Oke, jadi benar harap bisa paham ya. Jadi output kalian nanti ada 4 laporan dari 4 substansi kegiatan yang sudah ada di pedoman halaman 5 dan halaman 6. Terus kumpul kapan, Ner? Jadi timingnya sudah dijabarkan dengan detail di pedoman. Jadi di sini kalian bisa lihat laporan yang pertama perencanaan sekiranya dikumpul pada bulan pertama. Laporan yang kedua di bulan kedua. Laporan yang ketiga di bulan yang ketiga. Dan laporan PKL, laporan keseluruhan PKL itu di akhir semester nanti. Oke, jadi nanti ke depan ada penentuan tanggal-tanggal yang pasti dari panitia yang nanti disampaikan langsung ke kalian ataupun melalui dosen pembimbing agar bisa lebih valid. Nah, di sini benar tunjukkan sedikit time schedule-nya seperti apa. Jadi di sini kalian bisa lihat di halaman 16 di panduan, di sana sudah pembagian timing schedule-nya seperti ini. Perhatikan poin nomor 10. Jadi penyerahan dan penilaian pelaporan. Jadi di saat kalian mengumpulkan laporan, itu sudah ada penilaian dari dosen-dosen, pembimbing, dan juga panitia PKL. Nah, contoh, perencanaan.
di bulan pertama di sini diberikan span waktu akhir Agustus sampai dengan awal September. Begitupun untuk tugas-tugas selanjutnya. Kalian bisa lihat di tabel timing seperti ini. Tanggal pastinya ini kan berdasarkan mingguan kan, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Namun nanti tanggal pastinya berjalan seiring waktu ditentukan oleh panitia, dikondisikan juga atau dikomunikasikan juga dengan dosen pembimbing, kemudian nanti diinfokan ke kalian. Oke? Sampai sini mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke? Kemudian formatnya seperti apa benar penulisan? Jadi format penulisan kalian bisa lihat nanti di bab 3. Jadi di dalam pedoman sini ya, di bab 3 ini sistematika penulisannya sudah tertera jelas. Oke? Di mana sistematika yang ada di pedoman ini berlaku untuk semua penulisan. Berlaku untuk semua penulisan laporan. Nah, dengan catatan sebagai berikut. Untuk lembar pengesahan hanya digunakan untuk laporan PKL atau laporan yang keempat, laporan paling terakhir. Kemudian juga untuk bab 2, identifikasi proyek, itu nanti digunakan pada pelaporan di bab pelaporan PKL atau laporan yang keempat, yang terakhir. Nah, berarti benar penulisan yang lain seperti apa? Jadi kecuali dua hal tersebut, yang lainnya formatnya sama. Contoh, jadi untuk laporan perencanaan, habis dari sampul depan, cover depan, sampul depan, kemudian langsung lembar asistensi. Jadi form-form lembar asistensi semua sudah ada di panduan, tinggal kalian ikuti. Seterusnya, sampai di bab 1, bab 2-nya langsung dasar teori. Dasar teori tentang apa, benar? Tentang poin-poin substansi yang sudah dijabarkan sebelumnya. Dikaitkan dengan yang kalian pilih. Jadi bukan semua. Jadi yang kalian pilih saja, dasar teori itu yang kalian jabarkan di bagian ini. Oke? Seterusnya bab 3, bab 4, nah, itu untuk yang laporan 1 sampai laporan 3. Sedangkan untuk laporan 4, itu semuanya. Jadi menggunakan semua format ini. Oke? Pasti akan bertanya, benar kenapa lembar pengesahan tidak digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan penerapan K2. Oke, jadi lembar pengesahan ini kenapa tidak digunakan? Karena kami dari panitia, artinya ketika kalian sampai di tahap pengesahan, berarti kalian sudah melewati pelaporan 1, pelaporan 2, pelaporan 3. Jadi validasinya nanti di yang keempat. Jadi tidak perlu lagi setiap segmen laporan ada pengesahan, kami akan langsung saja di laporan keempat. Artinya ketika laporan keempat kami pegang, panitia pegang, artinya kalian sudah bisa melewati laporan 1, laporan 2, laporan 3. Oke? Kemudian itu saja ya untuk sistematika, semua jelas. Kemudian tata tulisnya juga jelas di paduan sini, kalian bisa baca. Benar akan sedikit spill saja tentang cover-cover. Jadi cover perencanaan ini. Jadi nanti dicetak pada cover coklat, keras. Kemudian sampul habis cover, ada sampul depannya, tetap formnya seperti ini. Oke? Jadi nanti sesuai dengan tata tulis yang ada. Kemudian pengawasan, langsung judul kalian apa? Begitu. Penerapan kedua, judul yang diambil apa? Topik yang diambil apa? Jadi sesuai dengan kegiatan yang diambil apa. Oke? Kemudian laporan yang keempat, yang kegiatan PKL, judulnya apa langsung begitu. Oke? Prosesnya akan berjalan sesuai dengan pembimbingan terhadap dosen pembimbing masing-masing. Oke? Kemudian ini lembar pengesahan yang tadi Benar bilang hanya berlaku untuk laporan yang keempat. Kemudian format asistensi itu semua laporan harus ada. Jadi di sini kalian bisa baca saja di panduan. Itu saja kira-kira dari Benar terkait pedoman penulisan. Panduan penulisan. Nah, di sini Benar akan infokan sedikit untuk penilaian. Jadi seperti tabel timing tadi. Jadi di halaman 27 pedoman, di sana kalian bisa lihat setiap pengumpulan, di segmen waktu pengumpulan, itu langsung ada nilai dari dosen pembimbing pertama, dosen pembimbing kedua,
dan paraf atau persetujuan pengesahan dari kedua dosen tersebut. Jadi nilai sudah langsung masuk. Ketika nilai sudah langsung masuk itu, panitia juga langsung memberikan nilai. Kemudian berjalan terus mengikuti kegiatan. Jadi kartu nilai ini, jadi lembar ini kalian harus cetak pada cover coklat muda tebal. Oke? Jadi dalam bentuk kertas cover tebal supaya bisa lama untuk bisa dinilai kan. Kemudian nanti dirangkumkan pada semua pelaporan. Oke? Jadi nanti dimasukkan pada laporan yang keempat, PKL terakhir. Oke? Itu saja kira-kira dari MNER untuk penjelasan tentang laporan PKL ini. MNER harap jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, kalian bisa tulis saja di grup bahwa MNER, panitia, kami mohon untuk melakukan Zoom meeting atau pertemuan seperti apa untuk menjelaskan lebih detail, itu boleh-boleh saja. Atau bisa saja kalian tanyakan kepada dosen pembimbing, karena kami panitia sudah mensosialisasikan panduan ini kepada dosen-dosen. Itu saja dari MNER, kira-kira bisa membantu untuk pengerjaan penulisan laporan PKL kalian. Oke? Salam sehat selalu untuk kalian yang berada di lokasi PKL. Tetap semangat.